Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadar rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala sadatil kiram wa ala alihi wa sahbihi dzawil hidayati wal ikram. Amma ba'du. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Akhir-akhir ini semangat nasionalisme menjadi persoalan yang hangat dibicarakan. Stigma negatif anti NKRI dan anti kebinekaan terhadap sekelompok umat Islam menjadi isu yang diperdebatkan. Masing-masing pihak mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang paling nasionalis, sementara kelompok lainnya dituduh berusaha untuk menepis. Hadirin yang berbahagia, betapa miris keadaan negara Republik Indonesia tercinta saat ini. Persatuan dan kesatuan bangsa hampir punah karena perbedaan suku, bangsa ataupun agama, membuat bangsa Indonesia tenggelam ke dalam ranah yang begitu menyedihkan. Hadirin, komitmen kebangsaan sudah sejak dulu ditanamkan dalam hati sanubari warga negara sebagai sikap pembelaan cinta tanah air, menjadi doktrin kebangsaan yang tidak dapat dielakkan dalam tatanan kehidupan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Nasionalisme hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, bukan menjadi isu yang membuat kita pecah dan tidak bertenggang rasa, dan membuat kita terjebak di ambang bencana. Padahal Islam, hadirin, sejak 14 abad yang silam telah membangun semangat persaudaraan dan kebangsaan sesama manusia tanpa memandang ras, suku, bangsa ataupun agama. Lantas, bagaimanakah konsep nasionalisme dalam Islam? Untuk menjawabnya, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Islam dalam membangun semangat persaudaraan dan kebangsaan. Sebagai rujukan syarahan ini, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولم يخرجكم من دياركم ولم يخرجكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليه
lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti halaman 234 menjelaskan bahwa di antara sebab turunnya ayat ini adalah ketika Asma binti Abu Bakar beliau mendatangi Rasulullah. Asma meminta pendapat kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku dikunjungi ibu kandungku Siti Kuqailah, seorang yang musyrikah. Kemudian Asma kembali bertanya kepada Rasul, Ya Rasulullah, bolehkah aku berbuat baik kepadanya sedangkan dia adalah seorang yang musyrik? Kemudian Rasul menjawab, iya, tentu saja boleh. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak membuat agamamu terkucil, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu sehingga kamu merasa terpencil. Demikian pula yang diungkapkan oleh Abu Ja'far At-Tabari. Di dalam tafsirnya At-Tabari menjelaskan bahwa pada kata antabarruhum wa tuqsitu ilaihim yang bermakna bahwa perintah kepada manusia untuk berbuat baik terhadap semua orang kafir dimanapun dan kapanpun selama mereka masih berlaku santun. Betul hadirin? Hadirin yang berbahagia, nasionalisme merupakan sikap yang tumbuh karena adanya persamaan etnis yang berlainan, wilayah yang saling berkaitan, atau pengalaman sejarah yang sejalan, serta kepentingan hidup bersama dalam satu negara kebangsaan agar menuju Indonesia Jaya. Saudaraku, isu anti NKRI dan anti kebinekaan pada saat ini muncul karena adanya persoalan politik dan sosial yang timbul, merambat persoalan-persoalan lain yang timbul. Kita seperti bercerai-berai dan merasa terpukul sehingga rasa cinta tanah air pun semakin tumpul. Bahkan demikian pula yang diungkapkan oleh Abu Ja'far At-Tabari. Inilah hadirin yang kita jadikan sebagai acuan untuk menjadikan bangsa yang merdeka agar menuju bangsa yang jaya. Untuk meraih kemuliaan, mari kita dengarkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل
perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu dapat saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Menurut Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 617 menjelaskan bahwa pada kata syu'uban wa qabail yang bermakna perintah kepada manusia untuk berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Hadirin, demikian pula yang diungkapkan oleh oleh Said Qutb di dalam tafsirnya fi Zilalil Quran yang bermakna pada kata lita'arafu, yaitu keharmonisan, bahwasanya kita manusia dituntut untuk saling kenal mengenal, bukan menjadi perpecahan yang membuat perselisihan, bentok-bentokan, bahkan perpecahan antar umat beragama. Na'udzubillah. Struktur sosial yang unik ini tidak lain adalah mahakarya Allah yang fungsinya lil musyarakati baina itsnaini fa aktsara. Bukankah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang tentu tak cinta. Dari uraian demi uraian yang kami sampaikan tadi, kiranya dapat diambil kesimpulan yang pertama, semangat nasionalisme merupakan sikap perwujudan dari iman yang benar serta rasa cinta persatuan dan kebangsaan antar umat beragama. Yang kedua, semangat nasionalisme merupakan sikap dari perwujudan iman yang benar, yakni sikap toleran antar warga negara serta rasa sikap cinta tanah air. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. 7 kali 7 sama dengan 49. Bagus tidak bagus, yang penting penampilan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.